Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas tentang tematik kelas 5 tema 6. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman lakukan like dan subscribe pada channel kami supaya mendapat informasi yang terupdate. Oke, baiklah kita mulai. Ada 20 soal ABCD yang akan kita bahas. Nomor 1. Hak seorang siswa di sekolah adalah titik-titik. A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. C. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. D. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Jawaban yang paling tepat adalah memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. C. Nomor 2. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana pendidikan akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Jawaban yang tepat apa ya? A. Kewajiban. B. Hak. C. Sikap. D. Norma. Yang betul menjalankan kewajiban. A. Nomor 3. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain disebut titik-titik. A. Tanggung jawab. B. Kewajiban. C. Hak. D. Norma. Yang benar adalah tanggung jawab. A. Nomor 4. Tanggung jawab setiap warga negara adalah titik-titik. A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. C. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Atau D. Menyuarakan pendapat mereka. Tanggung jawab itu kegiatan yang dilakukan secara sadar, artinya dia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 5 adalah bahasa Indonesia. Ada soal untuk teks nomor 5 sampai dengan nomor 6. Kita baca dulu. Judulnya adalah sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas.
Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber Aprilia BSE IPA kelas 4 dengan penyesuaian. Pertanyaan nomor 5. Macam-macam sumber energi panas adalah titik-titik. A. Matahari. B. Gesekan dua benda. C. Api. D. A, B, dan C benar. Matahari benar. Gesekan dua benda juga betul. Api juga betul. Maka yang betul atau yang tepat jawabannya adalah D. Gesekan antara dua benda, api dan matahari. A, B, dan C benar. Nomor 6. Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah titik-titik. A. Sumber energi panas. B. Macam-macam energi. C. Manfaat energi panas matahari. D. Energi panas matahari. Yang benar jawabannya adalah C. Manfaat energi matahari. Oke, selanjutnya untuk teks nomor 8. Soal nomor 8 ada teksnya dengan judul Perbedaan Suhu dan Panas. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin, karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapat energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sumber How do we measure temperature? Chris Wardrop dengan penyesuaian. Nomor 7. Kata kunci pada paragraf kedua adalah A. Kalor, B. Alam, C. Suhu, D. Panas. Paragraf kedua yang ini, indra praba tidak digunakan mengukur panas. Nah, panas itu panas atau kalor ya. Jadi yang betul kalor A. Selanjutnya nomor 8. Pokok pikiran pada paragraf di atas pada paragraf ketiga adalah A. Perbedaan panas dan suhu. B. Panas dan suhu. C. Persamaan panas dan suhu. D. Hubungan panas dan suhu. Jawaban yang paling tepat adalah perbedaan panas dan suhu. Oke, selanjutnya nomor 9. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut titik-titik.
A. Pengkristalan, B. Pencairan, C. Penyusutan, D. Pemuaian. Kalau dia berkurang berarti penyusutan. Jawaban yang tepat 9 adalah C. Oke, nomor 10 ada sebuah gambar. Perpindahan kalor yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Gambar matahari, kemudian es batu. A. Pencairan, B. Pengembunan, C. Pengkristalan, D. Penyubliman. Yang benar adalah pencairan. Kalau es batu disimpan terlalu lama dia akan mencair ya. Nomor 11, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut titik-titik. A. Derajat, B. Celcius, C. Suhu, D. Kalori. Yang benar adalah suhu. Oke, nomor 12. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah titik-titik. A. Barometer, B. Kalorimeter, C. Celcius, atau D. Termometer. Kita tahu bahwa suhu diukur dengan termometer ya. Nomor 13. Salah satu jenis hubungan antara benda mati dan benda hidup adalah titik-titik. A. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. B. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh, kecuali hewan yang berkembang di daerah tersebut. C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. D. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi semua jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Jawaban yang tepat nomor 13 adalah C ya. Jadi suhu, curah hujan, dan tanah mempengaruhi jenis tumbuhan maupun hewan di daerah tersebut. Nomor 14. Contoh hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam adalah titik-titik. A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. B. Para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca. C. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. D. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Yang benar adalah para petani menyesuaikan diri dengan musim hujan agar tanamannya tumbuh dengan baik. Nomor 15, interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah titik-titik. A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. B. Menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. C. Penggunaan musuh alami hama tanaman. D. Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik. Nomor 15, jawaban yang betulnya adalah A. Ya, penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. 16. Salah satu tradisi yang timbul dari interaksi manusia dengan alam yaitu titik-titik. A. Festival Manee, B. Festival Kembang Api, C. Festival Lagu Daerah, D. Festival Budaya. Sudah jelas di materi kita sudah tahu bahwa festival Manee ya. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 17. Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut titik-titik. A. Notasi nada, B. Ritme nada, A. C. Tangga nada, D. Melodi. Yang betul jawabannya adalah tangga nada. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 18. Tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ adalah titik-titik. A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Kromatis, D. Pelog. Jawaban yang benar adalah tangga nada diatonis. Lanjut, nomor 19, ada sebuah gambar yang ditanyakan. Alat musik di bawah ini digunakan untuk mengiringi lagu yang memiliki tangga nada lagu titik-titik. A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Kromatis, D. Melodik. Jawaban yang betul nomor 19 adalah pentatonis, B. Oke, selanjutnya nomor 20 ya.
Tangga nada yang digunakan dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cincang Keling adalah tangga nada pentatonis yang berjenis titik-titik. A. Melodik, B. Ritmis, C. Slendro, D. Pelog. Biasanya cincang keling nadanya pentatonis, C. Slendro. Oke, untuk 20 nomor soal kita sudah bahas. Untuk jawaban pertanyaan bagian 2 tidak kita bahas dulu, nanti kita bahas di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.